Acara talk show alumni Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang sesaat lagi akan segera dimulai. Kami mohon kepada seluruh hadirin dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Mikrofon dapat diaktifkan ketika ingin bertanya pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Ibu Siti Musarokah, SPD MH. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang, Bapak Raden Yusuf Sidik Budiawan, SPD MH. Wakil Dekan 2, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang, Dr. Diah Nugraini, SPD MHUN. Narasumber talk show pada hari ini, Profesor Dr. Christine Wibowo, SC MSI. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh dosen FPBS yang hadir dalam talk show alumni Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang, dan juga seluruh peserta Zoom meeting yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara talk show alumni FPBS UGRIS, bertema Relations Reunion, menguat bersama alumni, penguatan ketangguhan mental di era perubahan cepat. Acara ini menjadi momentum berharga untuk mempererat silaturahmi antar alumni, sekaligus berbagi wawasan terkait ketahanan mental di era yang penuh tantangan. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas PGRI Semarang.
Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang paling dinanti-nanti, yaitu sharing session bersama narasumber-narasumber hebat kita yang akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah hebat. Saat ini, beliau merupakan dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Semarang, sekaligus menjadi Wakil Dekan 2 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Beliau juga merupakan Public Relation. Pada tahun 2009 hingga 2015, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Protokoler UPGRIS. Dilanjutkan, pada tahun 2015 hingga 2020, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Language Service Center Universitas PGRI Semarang. Mari kita sambut bersama moderator kita, Dr. Diah Nugraheni, SPD MHUM. Kami silakan, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nadila dan Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya hari ini saya berkesempatan bertemu dengan eh, teman-teman alumni dan saya sapa dulu yang terhormat Dekan FPPS Ibu Siti Musaroka SPDM HUM, kemudian Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Yusuf, Bapak Raden Yusuf Budiawan ya, MA, yang dua-duanya saat ini mohon doa restunya Ibu Bapak sedang menyelesaikan program S3. Dan hadir juga pembicara kita yang kedua, Ibu Profesor Christine. Dan saya kenalkan juga tadi MC adalah juga alumni FPPS. Nah, sudah hadir dua pembicara, yaitu Ibu Dr. Ibu Siti Musaroka, SPDM HUM, beliau adalah Dekan FPPS, dan Ibu Profesor Christine Wibowo ya, dari Katolik Sugio Pranoto Catholic University. Ibu-ibu bapak sekalian dan teman-teman semuanya, sharing atau talk show ini akan kita lakukan nanti secara panel ya. Silakan dengan santai, kemudian diskusi serius boleh, nanti bisa berbincang-bincang dengan Bu Siti maupun Prof. Christine. Saya kenalkan terlebih dahulu untuk pembicara pertama, Ibu Siti Musaroka SPDM. Beliau eh, kelahiran Kendal. Mungkin teman-teman alumni juga banyak yang berasal dari Kendal. Beliau lahir di Kendal, namun saat ini beliau tinggal di Dukuh Rasa RT 3, RW 3, Kelurahan Rawosari. Eh, Bu Siti Musaroka menghabiskan masa kecil dan remajanya di Kendal, kemudian melanjutkan S1 di IKIP Semarang pada tahun 2003 dan selesai di 2007, kemudian S2 di Undip tahun 2009, selesai di 2011, dan saat ini sedang menyelesaikan program doktornya di UNES sejak 2021. Dan beliau sejak tahun 2023 menjabat sebagai Dekan FEBS. Oke, Bu Siti, kami silahkan waktu kurang lebih maksimal 20 menit Ibu untuk berbagi info dan menyapa teman-teman alumni yang sudah hadir di ruang virtual ini. Kami silahkan. Terima kasih banyak Budi. Prof. Christine yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf suara saya sedang serak-serak basah ini. 3 hari ini eh, agak menurun begitu ya karena faktor cuaca dan sebagainya. Semoga bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu.
Yang paling kita hormati, yang terhormat Profesor Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI, dari Unika Sugiya Pranata, yang saya hormati pula Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Bapak Raden Yusuf Siddiq Budiawan MA, dan Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Dia Nugrani M. Hum, hadir bersama-sama dengan kita, yang kita hormati pula Kaprodi ya di 3 program studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Kaprodi PBSI, Ibu Dr. Eva Ardiana, Kaprodi PPI, Ibu Dr. Rahma, dan Kaprodi PBSD, Ibu Yuli Kurniati MA. Sekprodi yang kami hormati pula di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, hadir bersama-sama dengan kita juga. Tadi saya lihat di list ada Ibu Dekan terdahulu, Ibu Dr. Asrofa. Terima kasih Ibu sudah berkenan rawuh. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni yang saya hormati pula, serta alumni Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni yang saya kagumi, begitu ya. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu secara langsung, ya, tatap muka, begitu. Bapak Ibu, pertama-tama Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir secara virtual ya untuk mengikuti kegiatan talkshow alumni FEBS UGRIS ya, dengan mengambil tema Resilient Reunion ya, menguat bersama alumni, begitu, penguatan ketangguhan mental di era perubahan cepat. Budia, boleh saya share atau dibantu share ini? Mohon izin. Salawat serta salam juga tak lupa ya kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kedua perlu kami sampaikan, sebenarnya Ibu Rektor ya hari ini akan bertemu secara langsung dengan Prof. Christine, dengan alumni yang akan menyapa secara langsung. Namun demikian, hari ini Bu Rektor baru saja mendapatkan undangan ya dari Kemdikti Saintek ya untuk menerima penghargaan ya. UGRIS lagi-lagi akan mendapatkan penghargaan dari kementerian. Ini penghargaannya belum tahu ya, semoga kita nantikan. Kalau yang lalu-lalu di situ peringkatnya selalu di nomor 1 dan seterusnya begitu dari kementerian. Semoga hari ini juga membawa keberkahan untuk kita semua. Salam dari Bu Rektor untuk teman-teman alumni, untuk Prof. Christine, serta Bapak Ibu dosen FEBS. Bapak Ibu hadirin, ya, ini boleh saya share ya. Untuk mengawali materi pertama ini, tadi Bu Dia sudah memberikan waktu 20 menit ya. Teman-teman dalam waktu sekitar 2 menit, mungkin butuh 2 menit saja, kita akan coba mengetahui kabar teman-teman alumni ya. Silakan boleh untuk di scan barcode ini ya. Kami ingin mengetahui kabar dari rekan-rekan alumni terlebih dahulu. Boleh? Apakah sudah semuanya? Tuh, mati ya, sebentar. Saya ulang.
Ya, sudah. Sudah semua teman-teman alumni? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Sinyal di tempat saya ternyata tidak begitu bagus. Harus proses ini sebentar. Mm-mm. Ya. Nek dulu berarti dosen-dosen Oke. Untuk teman-teman peserta alumni, apakah bisa masuk? Ini sinyal saya yang nampaknya terganggu. Sebenarnya mau saya presentkan hasilnya langsung ke teman-teman alumni, tapi tidak apa-apa. Kalau memang terkendala, boleh direspon satu dua. Tadi saya juga melihat teman-teman seangkatan saya hadir, karena saya juga alumni dari FEBS Ugris begitu. Oke, ya, tidak bisa rupanya. Start presentation, tidak bisa sinyalnya. Oke, karena terkendala. Oke, boleh boleh tuliskan di kolom chat ya kabar Bapak Ibu semuanya dalam 1 menit begitu ya. Silakan. Boleh tuliskan, silakan. Para alumni ini khusus para alumni untuk menuliskan di kolom chat kabarnya begitu ya. Ini teman-teman itu selalu kami rindukan begitu ya. Mas Royhan, boleh dibantu share. Ini ketika saya membuka yang lain, dalam hal ini ke Mentimeter dan sebagainya, otomatis kok saya keluar begitu. PPT saya tidak nampak di atau keluar dari yang dibantu ya Mas Royhan ya.
Alhamdulillah sehat. Ada Mas Arif Rahman, yang mahasiswa bimbingan saya, alumni yang baru Bu Siti, Nun lulus. Sewu. Ya, Ya, jika minta dibantu host, maka monggo minta di stop screen dulu oh ya, stop iya iya share-nya. iya. Baik Atau baik. mau tetap Bu Siti? Iya silakan, boleh dibantu. Oke, Alhamdulillah ini Mas Wahyu Arinugroho ya. Oke, Mas Saiful, Mas Rajid. Ya, Alhamdulillah kami baik begitu ya. Terima kasih, salam kembali untuk Bu Aam dari UMS ya. Oke, Mbak Aryani dia mahasiswa kami yang luar biasa, Mbak Lanina, Mas Adi dan sebagainya. Terima kasih. Kami ketika mendapatkan kabar baik ya dari alumni itu ikut merasa senang begitu, ikut merasa bahagia. Semoga di lain kesempatan ya kita semua akan bertemu secara luring begitu. Lanjutkan ke materi Mas Rayhan. Eh, Tema ini tentu saja yang kita ambil adalah kaitannya dengan resilient reunion ya, menguat bersama alumni. Ini tema yang sangat relevan sekarang ini karena apa? Eh, Dalam konteks ini berarti kami di fakultas ya turut serta ya memberikan penguatan ya ketangguhan mental ya untuk alumni. Ya saya yakin mungkin beberapa dari kita semuanya sehat secara mental, fisik dan sebagainya. Ya tetapi kadang-kadang tidak disadari ternyata ada hal yang lain memang perlu untuk kita diskusikan sama di siang ini. Begitu. Teman-teman alumni ya di era perubahan cepat ini tentu saja dituntut ya banyak hal dari kita. Mungkin nanti secara mental Prof. Christine ini adalah pakar psikologi yang sudah puluhan tahun ya menggeluti bidang psikologi seperti itu. Ya secara keilmuan psikologi beliau nanti akan menyampaikan banyak begitu. Ya. Kemudian di era ini tentu saja kesiapan mental, kemudian fleksibilitas kompetensi, ya, termasuk juga kekuatan nilai, ya, karakter itu sangat diperlukan, ya, untuk menjaga kewarasan kita, begitu ya, Bapak Ibu alumni. Oleh karena itu, ya, resilience ini tidak hanya hadir dari kekuatan individu, tetapi dari ekosistem yang saling menopang. Universitas dan fakultas tentu saja memiliki tanggung jawab moral untuk merawat, mendampingi, dan terus terhubung dengan alumni. Jadi kami tidak hanya ketika alumni lulus itu kemudian kami lepas begitu saja, tetapi kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk terus ya merawat, mendampingi, dan terus terhubung dengan alumni. Kegiatan ini tentu saja selain sebagai ajang silaturahmi, ya temu alumni tipis-tipis begitu, ya tetapi juga sebagai refleksi perjalanan alumni, kemudian sekaligus juga penguatan jejaring dan pembaruan komitmen begitu. Bisa ditayang tidak Mas Royhan? Nampaknya terkendala ya. Uh, Settingannya mungkin ya. Settingannya Mas Royhan. Anu lepas-lepas begitu ya. Saya coba lagi, barangkali bisa. Apakah sudah Bapak Ibu? Sudah tertayang? Halo Bu Sudah, Dia, Bu. apakah Sudah. sudah
Oh, sudah ya. Baik, ini kira-kira tujuan kegiatan ini dilaksanakan, Bapak Ibu. Ya, kita dari fakultas, dari universitas akan terus merawat, mendampingi, dan terus terhubung dengan alumni. Baik secara daring seperti ini, maupun melalui grup WA yang sudah kita buat bersama. Begitu, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tantangan di era yang disrupsi ini kita sebut sebagai era disrupsi atau perubahan cepat, ya alumni juga ketika di luar ya ditantang dengan beberapa ya hambatan dan sebagainya, ya diantaranya adalah disrupsi teknologi dan AI, kemudian perubahan dunia kerja dan profesi dari yang sebelumnya mungkin niatnya menjadi guru bisa jadi akan mengubah profesinya menjadi profesi yang lain atau sebaliknya yang awalnya tidak ingin menjadi guru malah dihadapkan atau tidak mau yang ada di depan mata justru menjadi guru begitu ya. Kemudian tantangan lainnya adalah tekanan mental dan emosional dan tentu saja yang tidak kalah penting tantangan menjaga idealisme dan integritas. Idealnya saya begini, tapi saya dapat pekerjaan begini. Nah ini Prof. Christine akan menjawab bagaimana cara mengatasinya. Prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu alumni dan rekan-rekan alumni, alumni FBS ini sudah memiliki modal yang luar biasa, modal humaniora dengan kemampuan bahasa yang dikuasai, kemudian kemampuan sastra yang dimiliki, kemampuan seni dan budaya yang dimiliki. Tentu saja ini menjadi modal kuat ya untuk Bapak Ibu bertahan di lingkungannya masing-masing. Begitu. Jadi tenang saja Bapak Ibu sebenarnya sudah punya modal itu. Hanya bagaimana caranya ini yang masih perlu penguatan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Perlu kami laporkan juga Bapak Ibu bahwa sebentar saya minum. Sebenarnya itu kalau kok hilang ya. Sebenarnya itu kalau di kelas itu saya adalah orang yang paling bersemangat ketika berhadapan dengan mahasiswa, dengan teman begitu. Hari ini kurang begitu saya. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa FEBS Ugris ini dalam posisi keunggulan institusi atau universitas itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya termasuk Ugris baru saja di tahun 2025 ini mendapat akreditasi unggul, ya hasil akreditasi unggul. Kemudian 3 program studi di fakultas juga tiga-tiganya unggul, ya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terakreditasi unggul. Kemudian di tahun 2024 bersama-sama dengan Pendidikan Bahasa Inggris juga terakreditasi unggul. Lalu yang terakhir di tahun 2025 ya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah juga meraih peringkat akreditasi unggul. Ini perlu kita syukuri bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni. Tentu saja keunggulan ini juga tidak lepas dari kontribusi alumni. Ya peran serta alumni untuk terus memberikan nilai positif ya kepada masyarakat, mengabarkan kami kepada masyarakat. Ya saat akreditasi juga semua alumni yang kami undang itu memberikan pesan positif kepada para asesor sehingga
baik itu universitas, ya program studi di lingkungan fakultas juga mendapatkan akreditasi unggul. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada alumni. Begitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, UGRI seperti tayangan video di awal tadi, saat ini juga sebagai nilai atau catur dharma. UGRI itu memiliki catur dharma, ya tidak seperti universitas lain, ya selain 3 dharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah yang keempat, yaitu peneladanan. Nah, dalam peneladanan UGRIS ini kita semua ya itu seluruh sivitas akademika tentu saja di UGRIS termasuk juga alumni ya untuk terus menguatkan, mengimplementasikan 3 nilai karakter UGRIS ini yang kita kenal dengan istilah pendeknya adalah ADAP, yaitu adaptif, antusias, dan integritas. Nilai adaptif ini tentu saja Bapak Ibu tidak sekedar kita mampu beradaptasi dengan terbatas ke teknologi, tetapi juga perubahan zaman ya, termasuk penyesuaian diri ya dengan kondisi zaman, tapi tidak kehilangan jati diri. Terus mau belajar sepanjang hayat ya. Adaptif bukan berarti larut oleh perubahan, tapi cerdas merespon perubahan. Nilai karakter yang berikutnya adalah antusias. Ya, ini adalah sikap mental positif, semangat untuk terus berkarya, dan kesediaan memberikan energi bagi lingkungan sekitarnya, yang memberikan energi positif, yang memberikan pengaruh teladan bagi yang lain, ya untuk terus berusaha menjadi baik begitu. Antusias ini adalah bahan bakar resilience agar tidak mudah lelah, apatis atau menyerah Bapak semuanya. Nilai karakter yang Apakah suara kami bisa? Halo? Halo, sampai mana Bu Dia? Tadi Ya, ternyata monggo diteruskan, militan. Cik. Bu, waktunya 5 menit lagi ya. Iya Bu Dia. Kita coba ya Bu, tapi banyak hal harus kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu Dia sudah diingatkan. Oke, prinsipnya UGRIS memiliki 3 nilai karakter yang harus kita implementasikan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah nilai karakter FEBS ini juga perlu kami ingat kembali, kita refleksikan kembali, karena niatnya kan refleksi ya tadi Bapak Ibu, bahwa FEBS memiliki nilai karakter yaitu bertutur luhur berkultur. Ya, ini bertutur luhur memiliki kemampuan menggunakan bahasa secara santun, beretika, reflektif, bertanggung jawab ya, baik lisan maupun tulisan. Ya, mau di ruang digital pun kita harus istilahnya menggunakan tindak tutur kita dengan baik, termasuk juga berkultur ya, di mana kita menyadari semua akan nilai tradisi kearifan lokal itu sebagai sumber identitas dan ketangguhan. Begitu ya, berkultur berarti terbuka pada globalisasi tanpa tercerabut dari akar budaya. Begitu Bapak Ibu. Kami perlu sampaikan juga untuk ingat kembali alumni dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen, ya bahwa fakultas memiliki visi yang ini visi panjang kita yang harus kita raih bersama ya, tanpa keterlibatan dari kita semua
dosen, alumni, dan sebagainya, tentu visi ini akan sulit kita capai. Ya, visi fakultas adalah menjadi fakultas yang unggul dan berjati diri. Bapak Ibu, untuk mencapai keunggulan tersebut, prodi-prodi di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni itu saat ini menerapkan sistem Center of Excellence atau pusat unggulan. Ya, di antaranya PBSI memiliki pusat unggulan kepenyiaran dan kepipaan, kemudian PBI, ya media pembelajaran dan multimedia, serta penerjemahan teks umum, kemudian Nah, kembali lagi. Ya, ini mohon maaf teman-teman, Budikan sepertinya belum bisa masuk lagi. Kami coba reconnect dulu. sudah Bu Dia, sudah Bu. Oke, J, monggo. Oke, iya iya. Kami ulangi Bapak Ibu, ya setelah ternyata saya berbicara sendiri. Mohon maaf. Oke. Ini Bapak Ibu, ya, untuk visi fakultas ini tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari semua pihak, dari Sivitas Akademika serta alumni untuk terus tetap terlibat dan merasa memiliki FEBS, ya. Karena kalau tidak tanpa alumni atau Bapak Ibu Sivitas Akademika tentu saja visi ini akan sulit kita capai. Tapi kami yakin, ya, Bapak Ibu dosen serta alumni akan terus bersama-sama mengawal ya visi fakultas ini agar tercapai. Setidaknya di tahun 2029 Bapak Ibu, ini adalah capaian yang harus kita capai bersama, yaitu internasionalisasi dan inovasi berkelanjutan. Begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk mencapai internasionalisasi tersebut, Bapak Ibu, saat ini kita sudah mulai menyusun kurang akreditasi internasional. Saat ini Bapak Ibu Wakil Dekan, ya Kaprodi, Sekprodi, dan tim itu sedang menyusun kurang akreditasi internasional Akuin, dan semoga harapannya nanti di bulan Juli, ya karena Desember ini harus dikirim, ya di bulan Juli semoga ya 3 program studi di fakultas mencapai akreditasi internasional, termasuk di dalamnya Bapak Ibu perluasan kerjasama, ya termasuk dalam negeri dan luar negeri. Saat ini kami laporkan Bapak Ibu bahwa fakultas dan prodi izin. Fakultas dan prodi ya sudah bekerja sama dengan beberapa negara, Malaysia, Filipina, Thailand, India, Timur Leste, Korea Selatan. Ini masing-masing di beberapa universitas begitu Bapak Ibu. Dan yang akan datang kami memperluas masih di wilayah Asia dan ke Cina, ya di Hainan University kita akan coba ke sana.
termasuk juga ke Eropa dan Australia, Bapak Ibu, serta Amerika. Karena beberapa alumni kita juga saat ini sedang studi lanjut, ya baik di Australia maupun di Amerika. Ada Bu Leli ya di Amerika, kemudian di USA, dan Mas Aji itu di Australia. Ya, semoga nanti melalui jejaring alumni ini kita akan coba kembangkan kolaborasi kita sampai ke benua Australia dan Amerika. Begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya tentu saja Bapak Ibu, fakultas ya selama ini juga tidak melepas alumni begitu saja ya, tetapi beberapa alumni atau banyak alumni ya sudah memiliki peran untuk bersama-sama mengembangkan fakultas dan prodi. Ya, beberapa kegiatan kami sudah melibatkan alumni mulai dari praktisi mengajar ya, di mana alumni hadir secara langsung ya memberikan perkuliahan begitu ya di dalam kelas, membawa praktek dunia kerja ke ruang akademik begitu. Beberapa alumni sudah terlibat di prodi PPI, PBSI, PBSD ya, semuanya sudah kita libatkan, termasuk juga sebagai narasumber kegiatan akademik ya di yudisium, kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi profesi. Ini semuanya kita libatkan alumni, termasuk pendampingan mahasiswa ya dalam lomba debat gitu ya, debat, kemudian KDMI ya, kompetisi debat Indonesia, itu juga kami melibatkan alumni ya, termasuk juga berbagi pengalaman karir ya, termasuk dalam pelaksanaan magang kependidikan. Beberapa kali kami munaf ke sekolah, ternyata di sekolah itu bertemu dengan alumni dan alumni sangat membantu dan membimbing adik-adiknya begitu ya. Ibu pembimbing guru pamong saya, pembimbing saya itu alumni dari FEBS, dan alhamdulillah kami didampingi dan laporan mahasiswa demikian ya. Ini kira Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting juga kami melibatkan alumni dalam jejaring industri dan komunitas ya. Dalam kegiatan magang industri kami juga melibatkan alumni. Salah satu contoh ini semoga hadir hari ini Mas Anggit dari PBSD, itu alumni ya di Gridikman atau apa itu ya, IO-nya. Jadi di sana mahasiswa magang di tempatnya Mas Anggit begitu, dan teman-teman yang lain tentu saja. Kemudian yang tidak kalah penting juga pelibatan alumni dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Tentu saja dari kegiatan-kegiatan ini ya, maka wujud resilient institusional karena fakultas dan prodi terus belajar dari dinamika alumni. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan dan saya percepat. Alumni dan keberlanjutan fakultas dan prodi. Tentu saja ini yang kami harapkan selalu Bapak Ibu, ya, karena alumni ini Bapak Ibu semuanya adalah cermin mutu pendidikan, penghubung fakultas dengan dunia nyata. Termasuk juga ternyata alumni itu juga menjadi sumber inspirasi mahasiswa. Begitu. Bu Dia, Bu Wakil Dekan 2 ini juga alumni, ya, dan banyak mahasiswa yang akhirnya menekuni profesi ya, misalnya sebagai public speaker gitu, public speaking gitu ya, di dunia public speaking itu Mbak Nadila termasuk ya, ini juga belajar bersama dengan Bu Dia begitu ya, termasuk juga mitra strategis pengembangan institusi. Fakultas dan prodi tidak dapat berkembang optimal ya tanpa keterlibatan alumni. Oke, ini sekali lagi kami garis bawahi kembali bahwa resilience fakultas, ya ketangguhan fakultas, ya tumbuh kembangnya fakultas dan prodi itu ketika alumni tetap merasa memiliki fakultas dan prodi terus membuka ruang partisipasi. Jadi kami buka terus ruang partisipasi alumni ya untuk bersama-sama berkembang. Begitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ini boleh kami laporkan ya, dan kami nantikan sekedar Bapak Ibu, baterai saya mati.
Bu Siti. Ya, Budi ya. Sebentar, Bu. Baterainya habis ini saya konekkan dengan charger. Begini Bapak Ibu, eh, PMP itu kan denyut nadinya keberlanjutan fakultas dan universitas. Nah, alumni kami harapkan perannya ya karena memiliki peran sangat penting. Tadi alumni itu cenderung dipercaya oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, misal sebagai Bapak Ibu guru ya, alumninya biasanya diikuti oleh siswa-siswinya begitu ya. Oh, ini kuliah di FPBS nanti bagus kualitasnya dan sebagainya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian termasuk menjadi bukti keberhasilan pendidikan. Bapak Ibu selesai kuliah di UGRIS begitu ya, ini termasuk keberhasilan pendidikan. Alumni juga memiliki jejaring luas ya di daerah dan komunitasnya masing-masing. Nah, pelibatan alumni di mana saja, silakan Bapak Ibu boleh membantu mempromosikan ya alumni, mempromosikan FPBS dalam konteks ini ya melalui pemberian testimoni ya, kemudian berbagi kisah sukses dan perjuangan saat Bapak Ibu di kelas mungkin ya itu bisa disampaikan bahwa dulu pernah kuliah di UGRIS ya dan menyenangkan dan sebagainya seperti itu. Termasuk mendampingi calon mahasiswa. Ya, Bapak Ibu alumni menjadi mitra kami ya untuk mendampingi calon mahasiswa. Nah, ini baru saja kami menyebarkan survei Bapak Ibu ya atau kuesioner dan ternyata memang orang terdekat ya teman, saudara, keluarga, alumni, mahasiswa UGRIS, mahasiswa FPBS itu menduduki posisi kedua Bapak Ibu sebagai asal informasi PMB. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo mohon bantuannya bersama-sama ya agar fakultas dan universitas PGRI Semarang terus berlanjut. Begitu Bapak Ibu. Nah, dengan alumni terlibat ya kami meyakini Bapak Ibu ya dengan bantuan alumni kami meyakini betul bahwa hasil PMB akan lebih maksimal dan berkelanjutan. Begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya, ini mungkin sudah tadi ya, kita coba ke sini Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, resilient alumni ya dari individu ke kolektif. Kalau biasanya dilakukan sendiri, kita coba lakukan bersama-sama secara kolektif ya. Ketangguhan mental alumni diperkuat oleh rasa memiliki terhadap alma mater, kemudian jejaring yang saling menguatkan keterhubungan emosional dan intelektual ya. Prodi, fakultas, dan universitas hadir bukan hanya saat menjadi mahasiswa begitu, tetapi kami ya berkomitmen untuk terus membersamai alumni dalam perjalanan hidup kalian semuanya. Begitu. Terakhir Budia, ya semoga waktunya masih cukup, ya menguat bersama, bertumbuh bersama. FPBS UPIS akan terus bertumbuh ketika alumninya tetap terhubung. Alumni akan semakin tangguh ya ketika merasa tidak berjalan sendiri. Reuni ini bukan sekedar temu kangen ya, tetapi ruang konsolidasi kekuatan akademik, mental, dan kebersamaan. Oleh karena itu, ya di tahun mendatang ya pada bulan April insya Allah ya kita akan bersama-sama bertemu secara luring ya sampai jumpa tentu saja ya di temu alumni akbar dan baru pertama kali dilaksanakan ya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, pelaksanaannya nanti berbarengan dengan Dies Fakultas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, thank you, matur nuwun. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Budi. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, tentu ini bagaimana UGRIS FEBS terutama berkembang dan
semoga apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi benar-benar membuat alumni makin bangga dengan alma maternya, sehingga pada saatnya tadi April ya kita rencanakan reuni akbar gitu, semua akan bisa hadir dan menyaksikan bahwa apa yang menjadi doa teman-teman selama ini bahwa UBUS makin jaya, FPPS makin jaya, makin unggul, memang benar-benar adanya dan teman-teman akan saksikan. Oke, baik. Berikutnya kita akan mendengarkan penguatan dari Prof. Christine tentu bagaimana dari sisi psikologi bahwa menguat bersama ini ya. Nah, ini bersama siapa kan gitu. Nah, kalau kita kemudian eh, terkumpul dalam satu apa ya komunitas ya ikatan keluarga alumni begitu maka tentu ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kita dengarkan teman-teman semua dari insight dari Prof. Christine. Prof, monggo Prof. Namun teman-teman izinkan saya membacakan mengenalkan beliau. Eh, Guru besar yang satu ini luar biasa. Saya bertemu beberapa kali dan selalu terpikat gitu ya. Artinya ikatan Prof. Christine itu berubah-ubah gitu dan banyak sekali. Nah, beliau lahir di Banjarnegara, kemudian remaja di Wonosobo, dewasa di Semarang. Gitu. Eh, Saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Sugio Pranoto Catholic University dari tahun 95 dan beliau adalah pembicara di seminar-seminar keluarga. Ini topik yang menarik ini. Makanya ini keluarga besar ya. Prof nanti mungkin keluarganya bergesernya ke komunitas alumni nggih, Prof. Beliau juga konselor keluarga dan pernikahan. Ini secara online maupun onsite, monggo teman-teman jika akan memerlukan apa ya ilmu dari Prof. Christine. Beliau juga menulis beberapa buku dan penelitian juga luar biasa. Fokus beliau adalah pada kepribadian ambang. Nah, ini nanti monggo ditanyakan. Bersuamikan Kuntadi Aji Kusumo, kemudian beliau dikaruniai 3 orang. Putri, ya. Beliau nonton drama atau film Asia, kayaknya nggak beda dengan teman-teman alumni yang senang nonton drakor gitu. Oke, Prof. Christine, tanpa banyak kata, kami silahkan Prof. Christine untuk menyampaikan insight tentang menguat bersama. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Ibu Diah. Kemudian selamat siang Ibu Siti Musarokah ya. Dan juga tadi siapa? MC-nya siapa kok jadi lupa saya? Bu Nadila ya, Kak Nadila. Nadila. Ya. Dan juga ada Pak Handis, ada Pak Yusuf, kemudian ada juga Bu Fitri mungkin ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ini kalau inti dari pembahasannya itu ada di tadi Bu Siti sudah sampaikan semua pentingnya ikatan alumni ya, ikatan keluarga alumni. Kalau saya ini eh, dari sisi psikologinya mungkin tidak lama karena hanya 20 menit ya, jadi sampai jam 3 aja, jam 15. Tapi nanti Bapak Ibu boleh banget boleh berinteraksi dengan saya lewat kolom chat ya Bapak Ibu ya. Lewat kolom chat. Ini saya coba sapa dulu. Ini kolom chatnya betul-betul Bapak Ibu ada apa tidak nih? Jangan-jangan saya di ghosting. Ada nama tapi nggak ada Bapak Ibunya di situ ya. Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Pak Adi ya mungkin ya. Atau Pak Arif? Pak Saiful, apa kabar Pak Saiful? Bu Aryani, maaf nih kalau salah eja nih ya. Saya panggil Kak aja lah daripada Angel ini daripada ada kesalahan ya. Kak Lanina, Kak Adi, Kak Anwar, Kak Umronah, Kak Wahyu, apa kabar Kak Wahyu? Ya, katanya Pak Wahyu nggak asing namanya, maka saya sapa kepada Pak Hadis. Kalau sama Bu Christine asing nggak Kak Wahyu? Oh ya, oh asing-asing hadir ya. Baik Pak Rizky, apa kabar Pak Rizky sudah ghosting kayaknya ini ya? Karena sudah mengatakan semoga acaranya berjalan lancar, kayaknya sudah mau ghosting kemana begitu ya.
Nah, baik Bapak Ibu, tadi disampaikan nama saya Christine, tapi media sosial saya pakainya X ya, Xtin. Jadi mahasiswa saya di Fakultas Psikologi, Sugio Pranoto memanggil saya itu Bu Xtin. Bapak Ibu manggil saya apapun boleh ya, Kak Anggita ya. Aman ya Pak Wahyu ya. Oh, dari SMP Negeri 1 Grobogan ya. Oke, baik Kak, minta tolong slide-nya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penting nggak sih ya kita reuni itu penting apa enggak sih sebetulnya? Karena banyak yang bilang bahwa reuni itu bikin CLBK ya. Nah, jadi bikin rumah tangga goyang. Apa ya betul? Gimana menurut Bapak Ibu? Ya. Nah, kita akan bahas hari ini gimana Kak Anggita? Betul nggak reuni bikin rumah tangga goyang? Kita lihat ya. Next slide, Kak. Nah, mungkin bisa di present gitu biar gede. Nah, gitu ya. Di next slide. Oh, ini dimatikan saja suaranya mungkin. Ya, boleh. Di next slide. Ya. Oh, ada suaranya ya, dimatikan aja. Baik. Baik Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan di kolom chat begitu. Kalau sempat suaranya dimatikan ya, bisa Bu, Kak. Dan ke download ya suaranya ya. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya Bapak Ibu ya, untuk kita punya karakter yang sehat, ketika kita punya suatu masalah, karakter yang sehat itu yang seperti apa di backup yang sebelumnya? Karakter yang sehat itu bisa disimbolkan dari bahan pembuatnya. Karakter yang sehat, saya ulang nih, karakter yang sehat, ya diulang di sebelumnya, itu seperti lidi atau seperti benang Bapak Ibu. Karakter kita itu yang sehat seperti lidi atau benang. Mungkin bisa diulang slide di back slide ya. Bagaimana menurut Pak Wahyu? Kita karakternya seperti lidi atau seperti benang? Bagaimana Kak Dwi Janarko? Pak Kak Endah Setia, Kak Fitri. Nah, Kak Fitri kayaknya nih sering ini nih ketemu saya kayaknya mungkin ya. Kak Lilis, Kak Lianita, seperti biting, seperti lidi atau seperti benang? Seperti benang ya Kak Yuli ya. Ada yang lain ingin menjawab? Karakter itu seperti apa Kak Dia? Oh, seperti benang, betul ya. Benang atau lidi? Benang kan ketoknya kelemar-kelemar. Atau seperti lidi. Karakter kita itu dari bahan pembuatnya harusnya seperti benang atau seperti lidi. Kak Dian, Kak Diah, Kak Yuli, seperti benang. Betul sekali bahwa kita itu orang yang sehat, itu karakternya harus seperti benang. Karena kalau seperti lidi, seperti benang ya Kak Indah, kalau seperti lidi itu kayaknya lurus, tegar, tapi gampang toklet. Nah ini kalau mahasiswa saya masih pacaran 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin 3 tahun putus, itu sudah ngomong bahwa hati saya tuh patah berkeping-keping, pecah. Sampai lupa jalan pulang karena hancur seperti debu katanya. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu seperti beating. Sepertinya aja kuat, tapi gampang toklet. Sementara kalau yang benang, itu kita noklet benang itu sulit loh Bapak Ibu. Sulit sekali ya. Kalau belum ada gunting, angel itu ya. Jadi kita diharapkan tuh lentur. Atau bahasa ilmiahnya, atau bahasa yang kita pakai untuk tema hari ini tuh resiliensi. Ya. Apa itu resiliensi? Mantul kembali, bouncing back gitu. Jadi memantul kembali. Sebentar, ini ada dari Pak Ganjar Kendal. Ejaan suaranya Bu Ekstin ini mirip motivator Bapak Tung Desem Waringin. Jadi makin semangat menyimak. Harus semangat Pak. Ya, salam buat Pak Tung Desem Waringin ya. Katanya sama, wah saya senang sekali ya. Cuma rezekinya beda ya kayak Pak Dwi. Tapi saya seperti benang aja, lentur aja. Walaupun nggak seperti motivator hebat, tetapi ya serak popo gitu ya. Jadi kayak benang aja lentur. Jadi memantul kembali ketika ada persoalan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya ngomongnya cepat ya Bapak Ibu, karena 20 menit aja. Next slide, Kak. Next slide. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat dalam kesehatan mental, seseorang itu pasti seperti lingkaran ini Bapak Ibu. Nah, kita posisinya di aman. Nanti ada posisi ketakut, belajar, bertumbuh terus begitu. Ini contoh waktu zaman COVID, Bapak Ibu. Saya itu sudah aman banget ngajar di kelas. Itu datang di kelas, langsung ada pakai TV atau pakai LCD. Saya menjelaskan, mahasiswa nanya, ujian begitu doang. Nah, ketika itu zona aman.
ketika ada COVID, mak gedubrak toh Bapak Ibu. Saya masuk ke zona ketakutan toh itu. Karena saya orangnya tua, gaptek sisan. Padahal dikatakan bahwa dosen-dosen tetap harus melayani mahasiswa dengan baik, harus ngajar. Saya waktu itu nawar kok sama rektor saya. Saya bilang gini, kalau lewat WA, piye Pak, ngajare ya, pakai voice note, pakai WA. Terus rektor saya bilang, itu tuh komunikasi Bu, itu bukan ngajar namanya. Kalau ngajar itu ya Ibu harus kelihatan videonya seperti hari ini Bapak Ibu. Kemudian ada slide-nya. Nah hari ini ketoknya gampang. Tapi waktu itu Bapak Ibu, saya latihan tuh nggak bisa-bisa itu Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke zona ketakutan. Ke zona merah Bapak Ibu. Ke zona ketakutan. Nah, inilah yang akan menentukan apakah saya itu sehat, apakah tidak. Itu dari rasa takutnya itu. Apakah rasa takut itu kemudian bertumbuh jadi belajar atau takutnya jadi tenggelam? Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu semua ada di keyboard, Bapak Ibu tangannya ada di keyboard siap ngetik. Coba Bapak Ibu ya. Ini saya masuk ke zona ketakutan. Oke ya, Bapak Ibu karena ngetik ya. Ini. Bapak Ibu di sebelah Bapak Ibu mungkin ada bolpen atau ada apa ya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu nih videonya ya. Mungkin Bapak Ibu ada bolpen atau ada sedotan sembarangan Bapak Ibu. Bolpen aja, kalau nggak ada bayangkan. Bapak Ibu pegang bolpen, gitu. Bapak Ibu pegang bolpen, saya pegang bolpen juga. Ini seperti ini, saya memegang bolpen. Berat tidak Bapak Ibu? Nah, boleh di kolom chat. Pak Ganjar, Pak, kendal-kendal. Ayo, Kak Indah, Kak Aryani, berat nggak pegang bolpen? Kak Latif? Tidak berat, kata Kak Ambar. Oh ya? Nggak berat? Nah, Kak Warni? Kak Warningsih, Kak Yuli, Kak Latif? Wah, saya panggil semua nih. Kak Siti nggak berani deh. Kak Setia aja, Kak Setia Naka. Ya, pegang bolpen, tidak berat, kata Kak Ambar. Berat nggak, Kak? Tidak berat. Terus saya bilang, pegang begitu terus, paling tidak sampai pukul 18. Sampai pukul 18 pegang begitu terus. Kemeng apa tidak Bu Siti? Bagaimana Kak Ambar? Kalau pegang gini terus sampai jam 6. Yo, Kak Rizkyawati, kemeng. Nah, pertanyaan berikutnya, yang bikin kemeng pegel itu apanya? Jarem kata Kak Fitri ya. Yang bikin jarem itu apa nih? Kemeng ya, apa nih? A. Lamanya memegang. A itu lamanya memegang atau B. Beratnya bolpen. Yang bikin kemeng A, lamanya atau B, beratnya? A atau B? Oh, lamanya ya. Lamanya memegang Kak Indah. Oke, bagus sekali Kak Fitri. Lamanya memegang, beratnya ora, mung suwi. Nah, lama ya Kak Wahyu. Ya. Nah, jadi yang membuat kita itu tenggelam di rasa takut itu karena lamanya kita memegang masalah. Kalau berat itu nggak ada. Jadi masalah di dunia itu berat itu nggak ada Bapak Ibu nggak percaya toh. Nah, moga-moga setelah ketemu saya percaya nggak ada yang berat. Yang ada itu lamanya. Maka kata orang dulu zaman waktu tahun berapa itu bilang bahwa eh, rindu itu berat ya. Jadi bukan berat rindunya. Mung kesuwen nggak ketemu-temu. Nanti kalau ketemu alumni jadi nggak berat gitu karena apa namanya bukan beratnya masalah. Tapi lamanya kita memegang. Iya, wah Kak Yuli pintar sekali nih. Yang berat adalah menahannya. Mau menahan rindunya ya. Apalagi kalau lama. Kalau cuma sebentar kan nggak berat toh. Jadi terlalu lama. Terlalu lama. Maka harus cepat menuju ke belajar. Nah, untuk menuju ke belajar, jadi waktu saya gaptek itu, Bapak Ibu, waktu saya gaptek, saya harus belajar. Sama siapa? Sama, saya hubungi semua teman-teman di grup WA. Ada yang namanya Andre, ini bukan nama samaran, nama asli ya. Semoga mereka panas hatinya hari ini ya, saya rasani ya. Ada yang namanya Andre, ada yang namanya Adri, ada yang namanya Indra, ada yang namanya Andrew, ini pas tuh. Itu semua ada yang pinter internet, ada yang pinter soal Zoom, ada yang pinter soal Meet. Ya, itu saya tanya, ini gimana ini? Bu Eksin nggak bisa ini. Oh, besok ngajar harus pakai Google Meet atau Zoom, tapi saya nggak bisa. Itu caranya gimana? Mereka semua ngajarin Bapak Ibu. Jadi saya harus belajar. Terus moga-moga sekarang sudah dianggap bertumbuh dan aman. Jadi sekarang saya mau online oke, onsite oke. Waduh, alumni mau habis ini mau jalan-jalan kemana? Mau seminar onsite? Panggil Bu Ekstin ya. Saya bisa online, bisa onsite loh Bapak Ibu ya. Sudah pintar masa aman ini.
Saya nggak tahu, sebentar lagi ada masalah apa lagi, begitu seterusnya. Bapak Ibu perhatikan bahwa rasa aman ke belajar itu nggak bisa lompat. Ah, saya mau zona aman doang, nanti lama-lama kan saya pinter orang, nggak bisa itu. Kalau mau belajar dan bertumbuh, pasti harus melewati rasa takut. Cuman rasa takutnya jangan kelamaan. Nah, supaya nggak lama, ini saya kasih. Itu harus ada dukungan sosial dari komunitas. Nah, itu penting. Supaya dirasa takut itu tidak terlalu lama sehingga belajar bertumbuh dan aman. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti tanya. Jadi ada dukungan sosial dari komunitas. Tidak bisa sendiri. Minimal kayak saya tadi, saya harus tahu. Ada Andre, Indra, Andrew gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya cek. Nah, cek ombak ini ya. Cek di kolom chat, Bapak Ibu coba ketik di antara teman-teman alumni saja. Kalau Bapak Ibu tuh butuh penyanyi, Bapak Ibu ingat siapa? Ayo diketik. Pak Fahmi, atau Kak Siti, atau Kak Setia, atau Kak Sapa Siti lagi, ada Kak Nadila, ada Kak Lianita, Kak Lilis, Kak Ica, siapa Bapak Ibu? Sheila on Seven itu lulusan dari UGRIS. Yang alumni kita itu loh. Lah Bunga Citra Lestari, Kak Fahmi, eling-eling BCL. Ya teman-teman kita itu loh. Ica ya, Kak Fahmi, betul banget ya. Kak Anwar, Ica. Mana Ica? Nah, dianggap begitu saja. Pokoknya semua lulusan UGRIS lah ya, pokoknya ya semua ya. Ada BCL, ada Raisa gitu pokoknya ya. Kita harus ingat gitu. Jadi kita harus ada dukungan-dukungan sosial dari komunitas. Kalau kita nggak pernah ikut komunitas, kita akan lupa siapa teman kita yang bisa bantu kita. Jadi begitu kita punya kesulitan, kita langsung ingat adanya Bu Ulfi. Gitu loh. Ada Bu Ekstin juga ya. Kalau butuh duit, butuh uang, ingat siapa Bapak Ibu? Nah, ini mesti ingat sama Bu Diah mesti. Oh mandiri, oke Pak Fitri, keren sekali, keren ini Kak Fitri ya. Mandiri ATM atau mandiri diri sendiri? Ingat suami Kak Diah itu bagus sekali jawabannya. Suami-suami ya ini ya ibu-ibu seneng loh kalau minta uang kepada bapak-bapak ya. Nah ini ingat suami. Jadi kita harus ingat siapa? Supaya rasa takutnya itu nggak kelamaan, langsung ke belajar, bertumbuh, aman, dan seperti itu. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada komunitas. Next slide, Kak. Nah, jadi kesehatan mental itu bukan urusan individu doang. Di next, Kak. Jadi bukan urusan individu. Untuk bisa menjadi sehat, maka seseorang itu dipengaruhi juga oleh komunitasnya. Nggak bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Pasti kita harus meminta bantuan. Tuhan memang ada, tapi Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk dengan kita, bersama kita, yaitu teman-teman, begitu ya. Maka komunitas ini harus dijaga. Next slide, Kak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, rumus dari dukungan sosial. Apakah kesulitan untuk di next slide? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, KAWRB sangat termotivasi tapi mohon izin live. Wah, ini nanti Bu Eksin kesendirian toh ya nggak enak ya. Jadi untuk ketakut ke belajar harus ada komunitas. Next slide Kak. Jadi kesehatan mental bukan urusan individu doang tapi juga dipengaruhi oleh komunitas. Nah Bapak Ibu terkait dukungan sosial itu berarti dukungan yang kita rasakan dari orang lain. Jadi seringkali kita mengabaikan dukungan-dukungan dari orang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah mengabaikan dukungan-dukungan dari orang lain. Karena siapa tahu, Bapak Ibu, mereka ini sudah mendukung kita, tetapi kita mengabaikan. Contoh dalam masa COVID lagi ya, Bapak Ibu, teman saya itu pinter masak, Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Nah, dia selalu menitipkan masakannya ke sekolah-sekolah dan kantor. Begitu COVID lockdown, maka dia tidak bisa menitipkan makanan ke sekolahan lagi. Nah, terus teman-temannya bilang, ya sudah toh kamu nggak apa-apa toh, tidak di sekolah lagi. Kamu foto makanannya, posting di Instagram. Ya, terus teman saya yang pinter masak ini bilang, aku nggak bisa main Instagram, nggak bisa motret. Temennya bilang, loh aku loh yang ngajarin. Aku yuk, kita motret, aku yang motoin. Kamu tinggal masak yang bagus, ditata yang bagus, aku foto, aku upload. Tapi teman saya bilang apa? Enggak. Aku bisanya titipin ke sekolahan. Nah ini loh Bapak Ibu. Mungkin dukungan sosial dari komunitas itu ada. Tapi seringkali kita mengabaikan. Nah Bapak Ibu, siang ini kita belajar bahwa kita perlu membuka mata, buka telinga, supaya dukungan-dukungan dari orang lain itu bisa
eh, masuk begitu ya Bapak Ibu ya, bisa kita berdayakan. Oke. Mm. Gimana Bapak Ibu? Apakah suara saya ini bisa ditangkap nggak Bapak Ibu? Kok saya kehilangan kontak sama Bapak Ibu ya? Apakah suara Bisa, saya masih bisa terdengar? Oh bisa ya, bisa ya. Oke baik, bisa. Baik, terima kasih. Cuman slide-nya nggak jalan gitu ya Bapak Ibu. Hmm, slide-nya jalan nggak? Oke baik. Ini sebelumnya. Oke, di sini ya udah langsung sini aja. Jadi, dukungan sosial dari komunitas itu seperti ini kerjanya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ada garis hijau, garis merah ya. Terus kemudian bawahnya itu grafiknya ada stres rendah, stres tinggi. Ceritanya tuh kayak gini Bapak Ibu. Kalau orang yang pada saat stres rendah, teorinya dari Cohen dan Wills itu mengatakan kalau pada saat seseorang tidak memiliki stres, itu gampangannya kayak gitu, nggak ada stresor, dalam kondisi yang sangat aman, maka ini panahnya Bapak Ibu kita lihat garisnya, orang yang didukung, orang yang dengan dukungan sosial, duksos, dengan yang tanpa dukungan sosial, itu sama. Didukung maupun nggak didukung, podo wae nggak stres. Tapi dukungan sosial itu sangat efektif ketika seseorang itu stresnya tinggi. Begitu stresnya tinggi, ketahuan. Orang yang tanpa dukungan sosial, stresnya makin naik. Terus gitu Bapak Ibu. Tapi orang yang ada dukungan sosialnya, itu datar. Yo stres sih, tapi stresnya nggak tinggi. Itu menurut Cohen dan Wills. Tapi Bapak Ibu, teori ini dia perbaiki. Ini Bapak Ibu, next slide. Ternyata dukungan sosial itu, ya next slide Kak. Ya, next. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Ternyata begini Bapak Ibu. Ternyata teori yang baru mengatakan dukungan sosial itu efektif baik stres rendah maupun stres tinggi. Gambarnya hijau ada dukungan, yang merah tanpa dukungan. Saya ceritain ya Bapak Ibu. Jadi gini, ketika orang itu dalam kondisi yang tidak ada stres pun, kalau dia bergabung dengan komunitas dan mendapatkan dukungan, stresnya tetap rendah. Ini ada dukungan sosial. Nggak cuma stresnya nggak ada, tetapi dia memiliki psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Nah, apa itu kesejahteraan psikologis? Kapan-kapan alumni mengundang saya lagi ya, Bapak Ibu ceritain ya Bapak Ibu ya, lebih dalam gitu. Itu. Nah, bagaimana orang yang tanpa dukungan sosial, yang panahnya merah Bapak Ibu, ketika nggak ada stres dan tidak ada dukungan sosial, ya dia nggak stres aja, dia nggak stres, tapi nggak mencapai psychological well-being, nggak stres gitu toh. Ketika tanpa dukungan sosial, stresnya naik, jeruet gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata Cohen dan Wills merevisi bahwa dukungan sosial ini diperlukan bagi orang-orang yang tidak stres maupun yang stres. Karena tidak stres pun akan membuat, apa tadi Kak Ambar? Kalau orang nggak stres, tapi dia mempunyai dukungan sosial, ternyata dia tidak hanya sekedar tidak stres, tapi memiliki apa? Kak Triwulan Sari, Kak Aryani, Kak Syaroful Anam, Kak Saiful, Kak Setianaka, apa Kak? Kak Rajit. Jadi apa Kak? Nggak cuman nggak stres doang, tetapi Kak Fahmi, Kak Fahmi saja, Kak Hendis. Oh saya nggak mau kalau nggak dijawab, saya menghitung. Apa Kak? Kesejahteraan, jadi psychological well-being. Nah, oleh karena itu komunitas menjadi sangat penting Bapak Ibu. Hanya sayangnya, ini menurut beberapa banyak orang ya, Bapak Ibu merasakan nggak? Semakin kita usianya semakin tambah, semakin karirnya semakin bagus, teman kita semakin berkurang. Betul apa tidak ya Bapak Ibu ya? Nah, ini banyak yang ngangguk-ngangguk nih Kak Fitri. Kak Rius, wah, ngeli bacanya nih RYUSUVVB guys, sakit saya ya. Betul nggak Kak? Kalau usia bertambah, karir bertambah, terus pada bilang, loh, iya betul ya Kak Dia, kok koncoku hilang ya? Sedikit, ini seperti ini, piramid seperti ini. Padahal tadi Bu Ekstin bilang, ini berdasarkan teori Cohen itu, bahwa komunitas itu penting membuat kita psychological well-being, walaupun tanpa stres. Apalagi tanpa pakai stres, pasti kita akan lebih terdukung adanya komunitas yang membantu. Tapi komunitasnya kurang, tambah hari temennya kurang. Jadi gimana Bapak Ibu? Harus gimana? Next slide.
Maka itulah diperlukan adanya reuni, Bapak Ibu. Reuni ini penting sekali. Apa arti reuni? Bertemu kembali setelah berpisah cukup lama. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu penting sekali adanya reuni. Ini Desember mau ada reuni ya, Bu Diah, Bu Kris. Nah, ini ada Galaxy A21s milik. Nah, gimana nih, Kak? Mau ada reuni ya hari ini ya? Nah, sebentar lagi ya. Ya, Nah, April rencana, Prof. oh April. Saya diundang nggak, Bu? Ini, waduh loh. Boleh, boleh. GR amat saya ya, Budi ya. Jadi ini penting gitu. Karena mengumpulkan kembali teman-teman yang kita merasa tadi kita sendiri, begitu Bapak Ibu ya. Jadi perlu sekali. Nah, next slide. Reuni ini, Bapak Ibu, itu identik dengan yang namanya terapi kenangan. Oh, bukan kopi kenangan loh Bapak Ibu, terapi kenangan atau reminiscence terapi. Apa itu Bapak Ibu? Kita kadang-kadang orang itu melihat kenangan-kenangan itu menjadi lebih bersyukur. Next slide. Nah, harapannya dengan bertemu dengan teman-teman yang dulu pernah mengerti kita baik, itu kita jadi paling tidak 3 hal ini Bapak Ibu dalam reuni. Mengingat, apalagi kayak saya itu selalu lupaan Bapak Ibu. Sama orang itu ingat wajah, lagunya gimana Kak Fahmi? Kok Kak Fahmi? Kak Sub, siapa ini? Lagunya apa ini? Kak Yuli? Ingat nama, tapi ingat apa? Ya, ingat. Saya ingat rasanya itu menyenangkan ya bertemu dengan teman-teman. Tapi lupa nama itu. Nah, ini dengan adanya reuni kita bisa banget meningkatkan daya ingat, jadi ingat dengan siapa, begitu Bapak Ibu. Terus bersyukur. Oh iya ya, dulu saya mahasiswa, sekarang sudah menjadi karyawan mungkin, jadi guru mungkin di Grobogan, jadi guru di Kendal, itu menjadi meningkatkan rasa syukur kita. Dan tentu saja, kenapa reuni itu penting? Karena teman-teman kita itu yang mengerti kita waktu masa perjuangan, Bapak Ibu. Itu jadi membuat kita itu senang ya Bapak Ibu ya, ketemu dengan teman-teman ketika masa perjuangan. Jadi membuat kita semakin kuat. Nah Bapak Ibu, next slide. Supaya reuni kita ini jadi bisa menjadi terapi kenangan, maka ada tipsnya. Nanti kalau reuni Bapak Ibu, jangan lupa panggil nama seperti dulu kita memanggil dia. Oh, ini kayak suami istri loh Bapak Ibu. Walaupun berapa tahun pun jumlah tahun pernikahan, berapapun jumlah anaknya, kalau manggil nama harus seperti waktu pacaran Bapak Ibu, ya. Terutama ketika berdua ya. Gimana Bu Fitri? Setuju nggak? Harus seperti ketika pacaran, jangan manggilnya ayah, ibu, mama, papa, opa, oma, repot nanti ya Pak Ibu ya. Nah, jadi harus seperti dulu. Jadi hubungannya itu masih sama gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tanpa VIP. Jadi semua sama, gunakan pemicu kenangan. Boleh dekornya, boleh lagunya pada saat kuliah di Ugris, lagu-lagunya apa? Lagunya apa Bu Indah? Ingat dosen, ingat dosen-dosen, kalau dosennya gampang diingat ya, karena acek gitu. Kalau sama teman-teman kadang-kadang suka pangling gitu ya. Nah, Bapak Ibu gunakan pemicu kenangan. Ini membuat kita jadi seperti hidup seperti kemarin lagi, tapi dalam posisi sekarang kita sudah memiliki posisi di pekerjaan yang baru gitu, Bapak Ibu. Ini senang sekali ya. Terus tipsnya lagi supaya ini menjadi terapi yang betul bahwa semua anggota jadi nyaman karena topiknya itu yang dialami bersama, nggak usah yang tidak dialami bersama. Misalnya gini, saya reuni sama teman SMA, terus saya cerita, saya tuh ya jadi dosen begini. Lah, waktu saya jadi dosen kan nggak bersama dia. Nah, obrolan seperti itu diminimalkan, tapi yang dialami bersama dulu, waktu masa lampau maupun sekarang, Bapak Ibu. Jadi bisa cerita, makanan hari ini enak sekali ya, udara hari ini sumuk tapi menyenangkan ya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi yang dialami bersama yang diceritakan. Nanti kalau dia mau curhat, boleh banget Bapak Ibu. Setelah itu kita harus follow up atau japri. Tadi yang kita omongkan tadi kok membuat kamu rada sendu gitu ya, rada sedih memang kenapa? Lah itu di follow up Bapak Ibu. Ini maka reuni akan bisa menjadi terapi yang menarik Bapak Ibu, terapi reminiscence tadi ya. Next slide Bapak Ibu. Waduh, ini ya waktunya 8 menit lagi kayaknya ini ya. Nah, terus dari Japri tadi itu Bapak Ibu bisa memberikan dukungan sosial yang tepat. Minimal ada 4 dukungan sosial. Yang pertama emosional Bapak Ibu. Jadi seperti oke, aku paham nih kamu sedih gitu.
Terus bantuan langsung. Berarti kamu butuh apa? Oh, aku butuhnya itu dipinjemin laptop misalnya. Nah, kita pinjemi itu bantuan langsung Bapak Ibu. Atau penghargaan. Oh, kamu keren loh. Dulu kamu juara basket, sekarang tidak basket lagi tapi sudah menjadi pelatih basket. Wih, keren sekali loh. Ya gitu ya. Atau memberikan info. Jadi jangan salah Bapak Ibu, jangan salah memberikan dukungan sosial yang dibutuhkan apa. Jangan yang menurut kita baik Bapak Ibu. Saya beri contoh Bapak Ibu, saya itu suka hujan-hujanan Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang sudah tua, nggak pantas kadang-kadang ya. Tapi saya suka hujan-hujanan. Bapak Ibu bayangkan, kalau saya lagi menjalankan hobi saya hujan-hujanan, terus tetangga saya meminjami saya payung. Bu Ekstin sini, tak pinjemin payung. Kira-kira saya senang apa tidak Bapak Ibu? Dipinjemin payung. Nah, saya mau lihat ini. Oh, Kak Hadis langsung geleng-geleng kepala. Bagaimana Pak Kak Ambar, Kak Umronah, Kak Fahmi aja. Kak RY. Oh, R Yusuf ini kayaknya saya bisa baca sekarang. Seneng dong, masa Bu Tati seneng? Wong saya lagi hujan-hujanan, lagi hobi, terus dipinjemin payung apa seneng? Kak Fitri bilang, tidak. Pasti saya mecucu waktu dikasih payung Bapak Ibu ya. Dan tetangga saya langsung posting di status WA. Tetanggoku ini nggak tahu terima kasih. Ditulung malah merengut, ditulung malah mentung. Nah itu loh Bapak Ibu. Kenapa saya tidak berterima kasih? Karena si tetangga saya tidak memahami saya lagi senang hujan-hujanan Bapak Ibu. Maka kalau kita mau memberikan bantuan pada saat reuni itu kita keren sekali ketemu, ngobrol-ngobrol sampai yang mendalam japri. Kamu butuhnya apa yang bisa saya bantu? Begitu Bapak Ibu, sehingga ini menjadi terapi kenangan yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Begitu ya. Saya tunggu tanya jawabnya Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan ini Bapak Ibu, kalau kita lakukan semuanya secara bersama-sama, kita cepat banget dari rasa takut ke rasa belajar bertumbuh tadi. Sehingga kesehatan kita itu bagus Bapak Ibu. Banyak masalah, tetapi cepat selesai. Mosok dari reuni ke reuni masalah itu doang gitu kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bersama-sama, sesuatu yang nggak nyaman jadi nyaman, sesuatu yang jelek jadi indah. Nggak percaya Bapak Ibu? Next slide. Nah, betul Kak Umronah, seneng dong dipinjemin apa yang kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh ya sebel banget ya Bapak Ibu. Maka baiknya dukungan itu ditanyakan ke orangnya. Saya mesti membantu apa? Jangan kita sok tahu gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya ajak ini gambar nggak karuan banget Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat titik itu kelihatan putih nggak? Kelihatan ada titiknya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah saya hitung sampai 10. Coba kita bersama-sama melihat titik putih itu. Kakak yang pegang slide, siap-siap Kak. Nanti kalau Bu Istin bilang 10 di next ya Kak ya. Ini nggak ada sihir, nggak ada hipnotis Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat titik putih yang ada di gambar, yang di tengah kayak ada mata itu titiknya dilihat. Sudah 10 hitungan siap-siap ya Kak yang pegang slide ya. Bapak Ibu bernafas boleh, kedip jangan. Kita lihat layar kita titiknya. 1, 2, iya jangan kedip. 3, 4, 5, siap-siap jangan kedip. 6, 7, 8, siap-siap ganti slide. 9, 10, ganti slide. Klik, next slide. Kedip-kedip, kedip-kedip, kedip-kedip. Ada apa Bapak Ibu? Wanita cantik. Wah, boleh sekali ada wanita cantik. Padahal tadi wajahnya nggak karuan. Tapi begitu kita lihat fokus bersama-sama, maka akan jadi cantik. Begitu Bapak Ibu, ketika kita sendirian, mungkin kita berendam di rasa takut, sehingga kelamaan stres, jadi distres Bapak Ibu, jadinya tidak sehat mental. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan teman-teman yang tahu perjuangan kita dengan reuni, maka kita akan lebih kuat dan melihat sesuatu yang jelek itu menjadi lebih indah. Demikian Bapak Ibu. Iya, next slide. Selamat mengikuti reuni Bapak Ibu ya. Selamat bergabung di komunitas alumni dan selamat sehat mental. Salam sukacita. Saya kembalikan ke Budiah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Oke, terima kasih Prof. Christine. sama-sama. Luar biasa. Kita akan diskusikan nih lebih lanjut ya apa yang sudah Prof. Christine sampaikan. Ini komentar dari Bu Yuli, keren, matur nuwun Prof. Oh, terima Seneng kasih dong Bu dan Yuli. seterusnya dan seterusnya. Oke.
Monggo teman-teman, jika ingin mengetahui atau share ya, mengetahui UGRIS nih, FEBS maaf, FEBS lebih banyak, juga ada usul saran mungkin atau apa ya, ya demi kebaikan alumni alma mater kita. Juga mungkin akan berdiskusi lebih lanjut dengan Prof. Christine kami, silahkan boleh menuliskan di kolom chat atau teman-teman juga boleh tunjuk jari. Prof. Christine keren abis ya. Oke, kita tunggu. Monggo teman-teman semua. Silakan, Bapak Ibu silakan, mumpung reuni ini ya. Nah, Heeh. dan tadi undangan Bu Dekan, Bu Siti ya, selaku Dekan FEBS, nanti April kita akan bertemu insya Allah di reuni akbar pada momen Disnatalis fakultas kita. Jadi kita harapkan teman-teman bisa hadir. Kita akan apa tadi kalau Prof. Christine bilang ya, bahwa iya apa kenangan itu juga ternyata perlu untuk dijadikan terapi ya Prof ya. Jadi Betul sekali. kenangan Iya, itu bisa menjadi terapi juga yang mujarab iya betul. untuk mengatasi eh, stres-stres kecil gitu ya. Iya, betul. Silakan, ada pertanyaan Prof. Saya Iya, bacakan di Prof. iya. Prof, saya mau tanya, terkadang reuni bisa dibuat ajang pencapaian diri dan sering dihindari. Menurut Profesor gimana? Iya, betul. Bisa. Itu kalau tadi salah strategi. Oh, saya langsung nih ya, Budi ya. Kok Oke, saya ya, nyerocos saja ya, sorry. Betul banget ya. Jadi, setuju. Maka tadi saya bilang di awal, banyak yang bilang reuni ini justru CLBK, ya, cinta lama. CLBK. Jadi mengguncang rumah tangga ini. Nah, itu maka tadi yang saya sampaikan, Budi ya, bahwa harus ada strateginya tadi. Oh, ini Budiah-Budiah sama ya, Budiahnya ya, Bu? ya, Diah Rahmasari. Oh ya, cuma ejaannya beda ya Budiah ya. Ya, jadi maka tadi ada strateginya kalau Budiah mengingat yang saya sampaikan di slide, itu yang dibahas itu adalah yang dialami bersama. Termasuk yang kalau kita sampai mumet banget ini cerita apa ya, saya kok pangling ya, lupa ya sama teman saya, itu nggak masalah sih. Tetapi yang dialami bersama saat itu boleh juga. Misalnya pada saat itu ada makanan nih, ada nasi opor ayam dan sebagainya, kita bahas itu aja. Heeh. Ini opornya kok enak sekali ya. Kalau Ubris tuh kalau bikin acara kok luar biasa ya. Oh ya, menurut saya juga lagi itu dulu. Jadi yang kita alami. Kalau kita ingat yang kita alami di masa lalu juga boleh. Ingat nggak dulu kita jajan di kantin sebelah itu ada lagu ini. Ingat nggak baksonya enak sekali. Sekarang baksonya semakin usahanya semakin gede nih gitu. Seperti itu. Jadi yang kita alami bersama itu yang kita ceritakan. Baru nanti kalau kemudian lama-lama dia kepingin cerita juga, boleh kita follow up juga nanti di Japri. Gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi yang awal bukan ajang pencapaian diri. Maka tadi saya bilang nama itu juga dipanggil seperti dulu. Nggak usah Bu Christine dong. Christine, kamu lagi apa nih? Gitu-gitu. Jadi seperti dulu aja. Baru kalau dia bilang, kita kok aneh ya manggilnya kayak gini ya. Kita manggil Bapak Ibu lah. Silahkan. Itu nanti perjanjian setelah itu silahkan. Tapi awal itu tidak ada VIP, tidak ada gelar sekarang untuk dibahas. Gitu. Jadi yang dialami bersama. Begitu ya Bu Diah Rahmasari ya. Ya. So, teman-teman mungkin Ya. akan usul nanti reuninya bentuknya apa nih? Mau olahraga bersama mungkin gitu Nah, ya, 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 atau banyak nonton bersama. konser bersama gitu ya, Prof. Ya, Mm-mm. ya, ini Ya. ada yang memberi komentar Prof. Saya jadi berubah pandangan tentang reuni yang semula saya lihat sebagai hal yang isinya seringkali jadi ajang pamer prestasi, Iya, Prof. betul sekali Bu Fitri. Memang ada itu nggak perlu ngomongin hal yang tidak bersama mereka. Yang ngomongin bersama mereka aja itu pasti nanti clear, oke banget. Jadi itu menyenangkan Nah, sekali gitu. Ya, juga oke. nih komentar Ya. Bu Siti dia, dia kangen. Oh, kalau zaman kami soto Sri Raja menjadi kenangan, Prof. Soto Sri Oh, Raja nih di Jalan Sidodadi sana, Prof. Depan SMP walah, kalau ISK. soto Sujodadi itu saya mesti apal. Nah, depannya itu ada nasi ayam, ada soto, ada es Bang Joni, Bung Joni atau sate. Oh, itu nek
sido dadi saya tuh apa loh makanan situ Iya, ya iya, toh. iya. Keren itu memang lah makanannya di situ aja nanti apa prasmanannya mengundang bapak ibu yang di kantin itu bapak ibu yang Ah, gitu ya. ya Siap, asik siap. ya Ya. diiringi lagu zamannya Bu Siti Musarokah lagunya apa Bu zaman dulu Bu kalau saya zamannya Golden Memories lama banget ya jadul lagunya ya lagunya Sheila seperti on itu Seven, Prof. apa Sheila on siapa Seven. siapa Sheila Bu on Siti Seven. oh Sheila on iya Seven, Prof. oh lah itu bagus tuh Atau diputar Apa itu? kalau nonton Noah, Prof. Noah Ah, ya Peter boleh Pan. Noah separuh aku wah, misalnya kayak gitu tapi ada juga yang takut ketemu mantan, Bro. nah itu dia ada yang takut ini siapa yang takut Ada nih, Mbak Ambar takut, Bu Ambar. Oh, kalau masih takut, wah ini sesi lain. Kalau masih takut, masih ada perasaan, berarti belum pas itu mencintai pasangan kita yang sekarang. Kalau tuntas itu sudah nggak ada perasaan yang gimana-gimana, benci ya enggak, cinta ya tidak, biasa aja gitu loh. Jadi Jadi kalau lawan ketemu kita, mantan bisa jadi validasi ya, Bro. Apakah saya sudah tuntas sebelumnya atau belum gitu ya, Bro? iya betul. Kalau kalau oh, saya nggak punya mantan soalnya ya. Kalau saya punya ini kayaknya ini kakak Supiati tahu nih, Supiati tahu nih bagaimana kalau ketemu mantan gimana nih caranya Kak? Jadi lawan kata cinta itu bukan benci, tapi tanda kutip tidak peduli lagi. Jadi dia mau datang ya syukur, nggak datang ya nggak apa-apa. Ketemu saya nyapa ya oke, nggak nyapa ya nggak apa. Jadi sudah biasa. Itu berarti kita mencintai pasangan yang sekarang itu sudah dengan tulus ikhlas. Kalau masih sama mantan, oh masih kelingan-kelingan, masih inget-inget, nah waspadalah. Kayaknya perlu sesi lagi nih nanti ya. Bagaimana Bagus melupakan ya. mantan. Gitu ya Kak Nadila ya. Iya, 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 Bro. Nah, berarti Oke, teman-teman semua, kami masih menunggu share apa ya, hmm, sharing dari teman-teman semua tentang perkembangan kampus ya, perkembangan FEBS yang tadi Bu Siti sampaikan, apakah teman-teman akan mungkin bisa jadi ada ide gagasan yang luar biasa untuk pengembangan eh, alma mater kita ya. Saya juga alumni soalnya nih, Prof. oke. Oke, Wah, alumninya sambil keren-keren. menanti, jangan lupa ini admin sudah membagikan tautan untuk presensi kehadiran kita di siang sampai sore hari ini. Maka teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi. Ah, ini ada yang kangen kangen sarasehan bahasa Jawa. Wah, mari Mbak Tati. Nah, ini Mbak Tati dari Kodriah ya. Ini Nah, mungkin dari Prodi PBSD. Mari Mbak kita bersarasehan. Nah, reuni juga sarasehan ya, Bro. betul. Ya, kangen sarasehan bahasa Jawa. Silakan loh kalau mau nanya Mm-mm. ini. Bu Siti tadi Mm-mm. keren kok programnya. Katanya alumni nggak cuma kumpul, tapi juga ada penelitian bareng lah. Itu keren banget itu. Mhm. Hmm. Oke, ya, Ya, betul, Prof. Tadi juga ada tips yang keren yang Prof berikan. Eh, ada tips tadi ya, Prof. Panggil nama tanpa VIP, gunakan pemicu kenangan. Tadi kalau pemicu kenangan salah satunya adalah foto depan kampus gitu ya, Prof. boleh banget ya. J, 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 Prof. Terima kasih. Oke, teman-teman, adakah lagi mungkin closing statement dari Bu Siti? Ada, Bu? Dari saya. Oke, silakan teman-teman untuk memberikan usulan atau saran kegiatannya, misalnya akan ngundang Sheila on Seven atau siapa begitu teman-teman. Silakan ya, kita coba diskusikan bareng nanti begitu. Ya, begitu teman-teman. Oke. Prinsipnya kami tunggu kedatangan teman-teman semua ke UGRIS main lagi begitu ya. Kalau memang mau diadakan di dalam UGRIS silakan atau di luar sekalian juga tidak apa-apa begitu ya Bu Adek. Oke. Terima kasih Bu Siti. Dari Prof. Christine mungkin? Oh, oke, apa ya? Jadi intinya tidak ada masalah yang berat sebetulnya, hanya ada masalah yang terlalu lama yang bikin kita menjadi distres ya, stres yang tidak baik. Nah, caranya biar cepat gimana? Jangan lupa
berdayakan dukungan sosial yang berasal dari komunitas. Maka jangan males untuk berkomunitas, terutama reuni. Kenapa? Karena kekuatan reuni adalah kita bertemu dengan teman-teman waktu kita berjuang. Jadi mereka mengenal banget baik dengan mengenal kita baik gitu, potensi kita juga. Jadi ayo jangan males-males untuk aktif di ikatan alumni atau ikatan keluarga alumni. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Begitu Bu Nadia. Terima kasih sekali. Ini satu kalimat terakhir dari Mas Rajid. UPRI sekarang kampusnya kayak istana katanya. Ya, ini tentu tidak lain agar alumninya makin bangga ya dengan alma maternya. Oke, teman-teman semuanya, saya nyaman menyebut teman-teman kita sesama alumni. Terima kasih Prof. Christine, terima kasih Bu Dekan atas Sama-sama Bu. takdirnya, berbaginya sore hari ini. Kita menyapa bersama-sama menyapa alumni FEBS UGRIS. Mestinya kami mengharapkan banyak lagi yang akan hadir dan insya Allah kami tunggu di kesempatan temu kangen berikutnya agar sekali lagi semakin sehat mental kita tumbuh bersama, kita membuat FEBS menjadi kebanggaan kita lagi dan lagi gitu ya. Kalau dulu pernah sangat bangga ya, kita akan coba membangkitkan kebanggaan kita pada alma mater kita. Dan saya akan kembalikan ke MC Mbak Nadila dan tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sehat selalu, sukses selalu. Apapun kabarilah kami, gitu ya. Apapun sekali lagi kabarilah kami. Ini alumni kami ada yang jauh juga nih Prof, ini pejabat di Kalimantan sana dan ini hadir secara online juga. Pak Wasimin terima kasih, Mbak Endah terima kasih, luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dia yang telah memandu seri session talk show pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik sekali ya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Semoga setelah acara talk show ini dapat menjalin silaturahmi dan mengubah pandangan serta perspektif terhadap reuni menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi tidak sabar ya untuk menghadiri reuni akbar nantinya pastinya. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk mengefisiensikan waktu, maka rangkaian acara talk show alumni FPBS UGRIS dengan tema penguatan ketangguhan mental di era perubahan cepat telah kita lalui bersama. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber-narasumber hebat kita, Ibu Siti Musharokah SPD Enhum, dan Prof. Dr. Christine Wibowo, SI MSI, yang telah berbagi ilmu bersama kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dalam lingkup Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang, kemudian para alumni, dan juga seluruh peserta talk show alumni Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Semoga ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini dapat memperkuat ketangguhan mental kita bersama, serta menjadi bekal menghadapi perubahan di berbagai bidang kehidupan dan profesi. Baik, setelah ini ada sesi dokumentasi. Kami mohon kepada seluruh hadirin dapat mengaktifkan videonya. Ya, nanti dibantu dokumentasinya, Mas. Oke, baik, saya hitung. Silakan berpose, Bapak dan Ibu. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Berikan senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya, Mas? Oke, baik.
Karena sudah sesi dokumentasi, maka dengan mengucap hamdalah bersama-sama, acara talk show pada siang hari ini secara resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup, tentu saja supaya lebih enjoy, saya ada pantun yang sudah saya siapkan. Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya dan merespon dengan kata cakep. Baik, saya mulai. Ke pasar Johar membeli benang. Cakep, Pulang sore bersama teman. cakep, Acara berakhir, hati pun tenang. Semoga tali silaturahmi semakin erat terjalin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kegiatan alumni FPBS UGRIS berikutnya. Tetap terhubung, tetap menginspirasi, dan mari terus menguat bersama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Prof Christine, Terima maturnuwun. Terima kasih Bu kasih Siti, terima kasih Bu semuanya. Dian, terima Maturnuwun, kasih Kak maturnuwun. Nabila ya, Luar terima kasih. biasa. Terima kasih Pak Dwi Ganjar ya, Pak Dia. Terima kasih. Awasimen, maturnuwun. Selamat sore. Jangan dulu. Host Mas terakhir ya. Rivaldi, Mas Afan, Bu Omrona, siapa? Bu, siapa ini? Gobu. Mbak Aryani, Mbak Mila, Mbak Lianita loh, Mbak Lia ya. Tenda, matur nuwun semuanya. Ya, sehat-sehat. Mas Ganjar, bagaimana kabarnya? Belum nyala. Mas Wahyu, terima kasih. Mas Andi, istri tidak diajak, Mas. Oke, monggo Bu. Mas Afan Aku di pamit mana dulu. sekarang? Ya, Di rumah monggo Mas saja Bu ini. Afan. Fokus Di menjaga rumah Bapak saja sedang ya. nggih. Oh, sedang menjaga Bapak. Ya, Nggih. ya. Sehat selalu ya untuk Bapak ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mulai Ya, membaik, bisa jalan. alhamdulillah. Nggih. Semoga terus membaik ya, Mas Afan ya. Amin, nggih. Nggih, monggo Bu. Nggih, monggo-monggo sehat selalu. Nggih, sehat selalu. Sukses untuk Mas Amin. Afan. Nggih, suaranya Amin ya. agak serak-serak kayak Ibu Musa. Iya, sedang 3 hari ini Oh, sedang nggih, tidak sedang. baik. Nggih. Iya, Nggih, pindang cepat sehat Bu. amin, amin. Terima Amin. kasih Mas Afan. Iya, Monggo Bu, pamit riyen. monggo-monggo sih. Nggih. Sukses, sehat. Amin. Kami sami sukses sehat selalu. Amin. Ya. Mas Ganjar di mana sekarang? Mikrofonnya belum nyala, Mas Ganjar. Iya. Mikrofonnya. Nah, Oh iya Bu, sehat ya Bu Siti ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ibu ternyata Ganjar Kendal ya masih, Bu, nggih. Hmm. iya, Mas Ganjar masih jadi lurah. Lurah atau Mhm. apa waktu itu? Sekretaris desa Bu, nggih. Sekretaris Sekretaris desa ya. desa, Oh nggih. iya, iya. Mhm. Eh, ikut senang, Mas. Masih sekarang ya. Alhamdulillah Bu, masih bisa lihat Bu Siti waktu seperti dulu Bu. Masih muda, masih awet Alhamdulillah. muda. Ibu. Pada Gitu, Bu. usia menua. Pak Naka ini juga dari Kendal, Mas Ganjar. Ya Bu, Mas Naka sering ketemu Mas Naka juga Ketemu sih Bu. ya? Nggih. Iya Bu, Oh, nggih. iya, iya, iya. Oke. Nggih. Ya, Kalau Ibu Rawasarinya pun di sih Bu. saya Semarangnya Rawasari itu. Oh, Saya Semarangnya Rawasari. Jungsemi Kalau Kendal. Kendalnya Bu. Iya, Jungsemi. Oh, Jogsemi. Ya Allah, Jungsemi. sangat dekat Ya, sekali ternyata Bu. Pantai Indah Nggih. Kemangi. Iya, Ya, Pantai Indah ada Pantai Kemangi. Indah Kemangi nggih Bu ya. Ramai sekali itu Iya, PAD-nya hampir 1 M kalau tidak salah itu Bu nggih. iya betul. Mm, Sekarang hampir nggih. 1 M ya. Oh, Mm-mm. luar biasa. Gitu, Bu. Jadi kesejahteraan di sana itu luar biasa sekali nggih.
Oh ya, semoga Nggih. memang untuk masyarakat sekitar ya. Heeh, Bu. Nggih, karena itu milik desa sih, Bu, bukan milik Pemda Iya sih, ya, nggih. Heeh. iya betul. Heeh. Heeh. Mm-mm. Nggih, Bu Ya, Siti, sampai terima satu kasih Bu miliar. Siti ilmunya, Bu Sama-sama Dia, Mas matur Ganjar. suwun, nggih. Terima kasih. Nggih, Bu Siti, Bu Oke. Dia, nggih, Sampai Mbak bertemu Mbak ya Nabila di ya. lain kesempatan. Sami-sami Bu, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Matur suwun nggih, Bu. Iya, Nggih. Nggih, sami-sami Assalamualaikum. Mas Ganjar. Nggih, Assalamualaikum Bu, nggih. Waalaikumsalam. Mm. Ya. Mm. Mas Andi Ruswanto ini.